Ada satu kutipan dari seorang bernama Coco Channel mengatakan, jangan habiskan waktumu memukuli tembok dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Kalimat yang seolah mengingatkan setiap kita di saat kita meratap, menyesali, mengeluhkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, menganggap sikap-sikap itu akan mengubah hidup kita ke depan. Padahal justru hanya akan menghabiskan energi dan waktu dan sia-sia hasilnya. Dan ternyata kalau setiap kita menemukan suatu pergumulan, suatu kesulitan, persoalan hidup, itu sesuatu yang biasa atau wajar dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang harusnya mengejutkan. Saya mengutip dari Charles mengatakan, hidup ini terdiri dari 10% apa yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana caramu menyikapinya. Jadi yang harus lebih utama justru bukan hanya memperhatikan 10% hal-hal yang mengganggu diri kita sebagai sebuah pergumulan, persoalan, tapi 90% sikap bagaimana kita melihat persoalan itu, kita menyikapinya. Maka baiklah, dari uraian kata-kata bijak itu kita akan melihat apa yang dimaksud dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 31, di mana kita melihat akan mengetahui kehendak Allah, baik untuk saat itu firman-Nya disampaikan kepada umat yang sedang dalam pembuangan, maupun kita kini menghayati kebenaran firman itu. Adalah fakta kalau umat Israel, keturunan Yakub, mengalami satu goncangan hidup di saat mereka dalam satu peristiwa dikalahkan oleh bangsa asing dan semua penduduknya, ya, walaupun ada yang memang tersisa, diungsikan atau dibuang ke negeri yang jauh dari tanah leluhurnya. Dan ini memalukan sebenarnya. Ini menjatuhkan harga diri mereka, oleh karena mereka tahu sebagai bangsa yang besar, Israel waktu itu adalah umat Allah yang sungguh diberkati, dimuliakan, dan ditakuti oleh bangsa manapun. Sebagai kekhususan adanya keyakinan umat Allah, maka tentu mereka memandang hidup mereka akan aman dari apapun, termasuk ancaman dan kehancuran oleh bangsa lain. Tetapi tidak begitu kenyataannya. Itu fakta. Dan Nabi Yesaya melihat semua itu. Apa yang terjadi kemudian, yang mereka pahami dan mereka sikapi atas fakta kehancuran hidup mereka sebagai keturunan Yakub, umat Allah itu, adalah mereka mengeluh. Mereka memandang buruk sikap Allah terhadap mereka. Mereka menjadi umat yang justru meragukan kasih dan kuasa Allah. Kita lihat itu ada pada ayatnya yang ke-27. Mereka bilang gini, hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seolah selama hidup mereka ketika disertai oleh Allah tidak lagi berarti di saat mereka mengalami kehancuran dan dibuang ke negeri asing. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka seolah melihat kehancuran bangsa ini sebagai bentuk Allah tidak lagi sayang. Allah cuek kepada mereka. Allah sudah masa bodoh dengan mempermalukan mereka di hadapan bangsa-bangsa lain. Di sini Bapak Ibu, apa yang terjadi pada umat Allah sesuatu yang tidak mudah. Karena mereka sudah terbiasa mengklaim diri mereka adalah umat yang hebat, umat yang tangguh, umat yang diberkati, umat yang dicintai. Dan itu berarti tidak ada persoalan, tidak ada sikap apapun dari pihak manapun yang bisa menjatuhkan, mempermalukan mereka. Mereka syok sebenarnya. Kok bisa itu terjadi pada mereka, Bapak Ibu Saudara? Cara pandang mereka terhadap Allah, ternyata Allah itu sebatas apa yang mereka inginkan. Ya, saya ulang. Cara berpikir mereka adalah Allah itu sebatas apa yang mereka inginkan. Sehingga bagi mereka Allah itu harus mengikuti apa yang mereka maui. Allah itu harus melakukan apa yang mereka minta. Ini kan sebuah keegoisan. Ya. Bagaimana akhirnya umat itu memandang Allahnya sebagai Allah yang hanya disuruh-suruh, diminta-minta, sehingga ketika Allah itu melakukan yang gak seperti diinginkan umat, Allah itu sudah melawan atau tidak lagi mencintai mereka. Ini menarik kalau kita perhatikan pada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat diri kita, memandang hidup kita, adanya Allah, bagi kita Allah itu gak jauh seperti yang mungkin dipahami umat waktu itu. Allah itu adalah Allah yang mengikuti mauku. Maka kalau kita berdoa, seringkali kita menganggap doa kita harus dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan berarti Allah itu nggak mengasihi kita. Itu kan logika yang sering kita bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang kurang pas. Dalam bacaan kita justru akhirnya Allah membuka mata umat tentang siapa Allah mereka, siapa Tuhan mereka. Itu kalau kita baca ya pada ayat yang ke-15, ayat yang ke-24, Bapak Ibu saya akan bacakan ya. Pada ayatnya yang ke-15, Allah mereka adalah Allah yang sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Allah yang lebih besar daripada umatnya. Allah yang segala-galanya dari bangsa-bangsa. Umat, bangsa-bangsa, bahkan pulau-pulau itu di hadapan Allah itu kecil, seperti debu, nggak ada apa-apanya. Allah itu bukan dalam konsep manusia seperti teman, sebagai manusia yang nggak jauh beda dengan kita, tanpa hormat, tanpa sikap melayakkan diri kita di hadapannya. Kita anggap biasa saja, kadang kita kurang ajar kepada Allah misalkan. Tapi tidak kemudian disebut ayat 15 itu. Siapa Allah mereka? Allah itu adalah Allah yang luar biasa, melampaui bahkan ciptaannya yang cuma setitik debu dan air. Tidak ada apa-apanya umatnya itu. Bahkan lebih tegas ayat 26 dan ayat 28 diingatkan Bapak Ibu Saudara, saya mengutip di sini dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa,
Allah adalah Allah yang maha kuat, Allah adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak lelah, Allah yang tidak lesu dan tidak terduga pengertiannya. Itulah Allah yang seharusnya mereka yakini, mereka pandang dan hormati, Bapak Ibu Saudara. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka lupa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, Allah itu kekal, Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, dan Allah punya hak tak terduga pengertiannya. Dia bebas, mau ngapain apa yang dia mau, dia bebas, nggak diatur oleh doanya manusia, oleh doa-doanya kita, Bapak Ibu Saudara. Ayat 29 kembali mengingatkan umat, Allah yang hebat itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, adalah Allah yang memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Allah masih mikirin, Allah masih peduli, bahkan Allah yang menambahkan semangat hidup umatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bicara kelompok yang semangat, kelompok yang kuat itu kan para orang muda, teruna-teruna. Tapi justru pada bacaan kita ya ayat 30 betul umumnya begitu, namun kenyataannya di mata Allah justru orang-orang yang dikatakan masih muda, masih kuat, hebat, bisa lelah, bisa lesu dan patah semangat. Kalau yang muda saja sudah tidak semangat, yang muda sudah tidak punya harapan hidup, lalu bagaimana dengan usia yang lain? Di sini justru Allah mengingatkan, semua orang akan diberikan kekuatan, semua orang akan ditambahkan semangat hidupnya, adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga usia kita berapapun saat ini kita bisa menyebut, kalau kita berlari tidak akan lesu, berjalan tidak akan lelah, janji firman Tuhan ayat 31. Tidak ada orang dikatakan kalau sudah tua mah pasti dia akan tidak semangat, tidak punya pengharapan hidup. Salah. Justru Tuhan menyediakan kekuatan, semangat hidup dan berpengharapan. Karena Allah yang mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31 sampaikan kepada kita, penghayatan akan kebenaran firman-Nya, justru membuka mata kita sepanjang hidup kita. Ada dua hal yang bisa menjadi bagian perenungan kita. Yang pertama adalah Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah, itu Allah yang bukan dalam konsep kita, dalam logika kita. Kita nggak menyembah Allah yang kita konsepkan dalam pikiran kita, logika kita. Kita menyembah Allah adalah Allah yang apa adanya, Allah yang bebas dengan segala kehendaknya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara pun ingin bebas, tidak mau diatur oleh siapapun, sesuai yang diinginkan melakukan sesuatunya. Allah kita Allah yang punya rencana, dan bagaimana dia melakukannya dia tahu. Allah yang tidak perlu kita atur, tapi justru Allah itu mengatur kita, Bapak Ibu Saudara. Maka seringkali yang menjadi konflik dalam perenungan hidup kita akan Allah adalah konsep Allah dalam pikiran kita. Itu yang kadangkala tidak terhindar. Tadi yang saya bilang, kalau Allah itu kasih sama kita, sayang sama kita, berarti Allah itu selalu dengarkan doa kita.
Kalau Allah itu pelihara kita, berarti kita nggak akan mungkin dikasih sakit. Saya bisa merasakan di antara Bapak Ibu Saudara ketika sakit karena COVID-19, atau karena satu musibah, atau ada anggota keluarga yang meninggal, mungkin sedikit terpukul dan bertanya, Tuhan kok begini? Katanya kamu pelihara aku, istilahnya gitu. Katanya engkau selalu menjagai aku, kok justru aku seperti ini. Di sini tidak terhindar logika seperti itu. Karena kita memakai konsep Allah dan kita anggap itu yang benar. Itu kan sama seperti kita mengikat orang untuk mengikuti yang kita mau. Saya kira seorang anak juga akan berontak ketika orang tuanya mengekang anak itu. Dia bisa melawan Bapak Ibu Saudara karena dia gak mau. Aku mau jadi anak yang bebas, Ma. Jangan selalu diatur sedemikian rupa. Walaupun mungkin betul sikap orang tuanya, tapi secara psikologis dirinya, dia mau bebas mengerjakan yang dia mau. Jangan dikekang. Ya. Dan ternyata kita justru seringkali mengekang kuasa Allah itu. Ya. Apa-apa yang buruk kita katakan, Tuhan kenapa? Kita mempertanyakan itu seolah-olah salah Tuhan itu bersikap dalam hidup kita. Ada banyak orang yang diputus pekerjaannya, mungkin tidak mengatakan Tuhan kenapa. Kita tanya sama Tuhan. Kenapa nggak tanya sama bos kita ya? Bos kenapa? Ya nggak berani kita. Ya ke Tuhan kita tanya, Tuhan kenapa? Kita sakit belum sembuh-sembuh, Tuhan kenapa? Ya, kita kecelakaan, Tuhan kenapa? Ya bukan nggak boleh nanya, ya tanya aja. Mudah-mudahan dapat jawaban dan menyenangkan Anda. Tapi kalau bertanya sekedar Anda kecewa, Anda merasa mungkin jadi luntur keyakinan Anda, ya itu hanya membangun tembok, ya, bukan satu peluang hidup ke depan. Nah ini yang penting yang kita harus perhatikan. Bongkar konsep Allah itu yang kita anggap itu yang benar. Lepaskan Allah kita dari konsep-konsep kita tentang Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam menjalani hidup Anda, pekerjaan Anda, sekolah Anda, keseharian Anda, rutinitas Anda, ada Allah yang bebas memelihara Anda dengan caranya. Sampai kita mungkin bertanya, jadi kita gak boleh ngatur Allah dong? Gak boleh. Oh, terus kita kalau doa minta-minta gitu gak boleh? Ya kalau minta-minta bahwa kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, silakan. Tapi kalau kita minta maksa Tuhan dengan ngancem-ngancem, ya mbok yao ya jangan begitu. Kenapa? Itu cuma menunjukkan konsep Allahmu yang dalam pikiranmu itu salah dan itu tidak benar. Ya, ini. Jadi mari kita perbaiki konsep diri kita tentang Allah. Bukan Allah adalah konsep yang kita pegang dalam pikiran kita, tapi biarkan Allah adalah yang kita hayati, yang kita akui kebebasannya, kemahakuasaannya, bahkan kemahakuatnya membuat orang yang lemah, lelah kembali terangkat dan menatap akan hari esok. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata apapun pergumulan kita, yang tadi saya bilang 10% itu apa yang terjadi termasuk adanya pergumulan. Tapi 90% itu bagaimana caramu menyikapinya. Berarti Bapak Ibu Saudara, justru Allah ingin yang 10% itu persoalan Anda, kesulitan Anda, jangan bikin Anda jadi shock atau norak atau terkejut
dan kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya 90% itu ditunggu. Bagaimana caramu menyikapi peristiwa itu? Apa caramu? Adalah tetap melihat Tuhan dan nantikan apa yang baik yang Tuhan terus berikan sama Anda. Di balik setiap peristiwa yang mungkin buruk terjadi, ada hal yang baik yang bisa Allah izinkan kita alami. Nantikan. Tetap kita menghayati adanya penyertaan Allah sehingga sikap menantikan Tuhan itu lebih baik daripada meragukan. Berarti caramu menyikapi peristiwa yang terjadi bisa aja dalam persoalan hidup kita jadi meragukan Tuhan. Bisa, tapi yang ini jangan. Yesaya mengingatkan cara kita menyikapi peristiwa termasuk umat Allah itu adalah ketika mereka dihancurkan dan dibuang, tetaplah menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan yang Tuhan sedang sediakan buat mereka. Dan jangan meragukan atau bahkan meratapi. Maka mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak begitu kenal setiap persoalan kita yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Tapi saya percaya yang kita mau persoalkan bukan pergumulan kita. Tapi hari ini adalah kita akan perhatikan bagaimana cara kita menyikapi peristiwa atau pergumulan kita. Kita belajar. Dan Yesaya firman-Nya disampaikan. Justru cara kita yang sangat bijak adalah tetap mengakui Allah kita Allah yang bebas. Jangan salahkan Dia hanya karena doamu belum terjawab, atau sakitmu belum sembuh, atau belum dapat pekerjaan, atau belum teratasi masalahmu. Ya, saya bisa merasakan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalimat yang mudah disebut, belum dapat kerja, sakit belum sembuh, masalah belum teratasi, seolah enak banget. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam menantikan pekerjaan, menantikan kesembuhan, itu sesuatu hal yang gak gampang. Kita bergumul, kita gelisah, dan kita seolah bergelut dengan, bener gak sih Tuhan ini mau tolong? Kan aku sudah doa gitu. Saya bisa ngerti. Tapi ya saya mengucapkan dengan demikian tadi untuk mengingatkan kekuatan kita bukan dari diri kita. Justru firman Allah ingatkan ada Allah yang bebas, Allah yang akan kasih kamu kekuatan, Allah yang beri kamu semangat. Ini Allah yang benar. Dengan caranya Dia akan tunjukkan itu Bapak Ibu Saudara. Maka cara menanti-nantikan yang baik dari Allah membuat kita semakin menghargai Allah itu sendiri. Termasuk kalau saya boleh katakan pada akhirnya ada keluarga suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun. Betul dia menantikan keturunan, betul dia berdoa dan dia menantikan rencana Tuhan. Tapi sampai akhir di mana dia melihat tidak ada lagi jalan keluar, mungkin dia akan katakan, Tuhan tidak kasih yang ku nanti, dan kita kecewa. Ya, saya setuju kalau kecewa, itu pasti kecewa. Seolah kita dipermalukan. Di mana Allah yang benar? Di mana Allah yang maha kekal? Di mana Allah yang maha kasih itu? Tapi tanpa bermaksud mengabaikan pergumulan dalam satu poin tadi. Apakah betul tidak ada kebaikan Allah yang dihadirkan sepanjang penantian Anda? Maka kita harus belajar melihat
Ada banyak cara Tuhan menunjukkan kebaikan, bukan sekedar memenuhi doamu itu. Ini gak gampang, gak enak. Kita berharap dapat kuliah yang kita mau, bekerja di tempat yang kita mau. Tapi entah kenapa kita harus mengalami yang ini baru dan kita gak ngerti. Kita jalani itu dan kita mungkin agak kesal. Saya mau bilang, di masa-masa yang tidak menentu saat ini ada banyak hal mudah membuat kita kecewa. Iya. Dan sampai akhirnya orang mengatakan nggak ada gunanya berharap sama Tuhan. Nggak ada artinya lagi menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Nggak ada hubungannya. Hidupku ya hidupku, Tuhan ya Tuhan, terserah. Kalau saya bilang begini, ini bentuk bahwa saya akan ngomong apa adanya. Bahwa khotbah ini nggak bicara soal hal yang indah, yang seolah tidak mengerti pergumulan. Kalau tangan Anda dicubit sakit. Tapi di sini saya mau katakan juga akhirnya betapa tidak mudah kalaupun Yesaya mengatakan nantikan Tuhanmu. Iya, tapi aku yang debu ini, aku cuman setitik air ini, gak punya daya untuk melakukan itu Tuhan. Disinilah kita sadar betapa egoisnya kita. Kita paksa, pokoknya ya aku mau Tuhan. Bukan apa yang Tuhan mau, itu gak penting. Di sini betul-betul terbuka kenyataan kalau kita belum mengerti siapa Allah itu. Anda beragama iya, Kristen iya, sudah sidi iya, dibaptis iya, tapi apakah betul Anda mengerti, memahami, mengakui tentang Allah yang benar? Ternyata itu proses yang tidak pernah berhenti sepanjang waktu kita, mungkin sampai kematian Anda. Itu sama dengan sepasang suami istri atau orang tua dan anak yang dia harus akui. Aku itu setiap hari jadi bingung. Aku kayak belum kenal anakku, belum kenal istriku, belum kenal suamiku, belum kenal orang tuaku. Ada aja hal yang aku gak tahu tentang dia. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Kita aja sesama manusia belum tentu saling kenal. Hanya cuman tahu tentang yang biasa iya, tapi lebih dalam tentang pribadi orang itu Anda nggak tahu. Bahkan adik dan kakak pun nggak tahu. Bagaimana tentang Allah? Jadi nggak segampang juga kalau dikatakan menanti-nantikan tentang Allah yang kita kenal dengan benar, sementara kita masih bergumul tentang itu. Oleh karena itu mari buka waktu, buka kesempatan, buka hati untuk mengenal lebih dekat Allah kita di dalam Yesus Kristus. Allah kita bukan Allah yang dikonsepkan dan kita pegang dan kita hafal tentang Dia. Tapi masukilah. Lewat apa? Lewat pergumulan Anda. Resapi dan hayati, hitung berkat Tuhan satu-satu. Dan kita akan takjub tentang Allah yang menyertai kita. Ada banyak cara Allah mau mengatakan, aku adalah Allahmu yang memelihara engkau dengan caraku. Dan kita akan mengatakan, ya Allah, layakkan aku mengenal engkau dengan caramu. Bukankah itu yang dialami oleh siapa tuh tokoh yang sakit, yang dia marah, yang gatal, dia garuk pakai beling? Ayub. Bayangkan sesalehnya Ayub, sampai ketika dia mengalami peristiwa sakit, ya, dia terkejut bahwa dia nggak kenal Allah yang selama ini dia sembah, dan dia marah kepada Allah. Tapi satu peristiwa Allah ingatkan, siapa engkau Ayub? Di mana engkau waktu kuciptakan dunia ini? Kuciptakan hewan-hewan ini. Di mana engkau? Siapa kamu? Mari Bapak Ibu Saudara,
Jangan-jangan sikap kita selama ini kurang ajar di hadapan Allah. Tapi baiklah kini kita menata cara kita bersikap dalam hidup tentang Allah kita dengan sikap hormat kita, dengan sikap patuh kita, dan menghayati dan mengaminkan Allah kita tetap mengasihi kita. Allah kita tetap menjangkau kita dengan caranya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap punya pengharapan akan hari esok. Tetap kerjakan apa yang semestinya engkau harus kerjakan. Dan yakinlah setiap hal yang baik tidak akan pernah sia-sia. Sesama kita menanti apa yang sudah kita lakukan untuk kita persembahkan bagi Allah. Dan terasa dampak baiknya buat mereka dan rekatnya kebersamaan kita. Amin.